Selamat pagi teman-teman semuanya, gitu ya. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa baik selalu ya. Dalam kesempatan ini begitu, meskipun masih dalam suasana daring, saya harap teman-teman semua masih tetap semangat untuk mengikuti kuliah, gitu ya. Kuliah hari ini adalah mengenai dasar-dasar penangkapan ikan. Di sini akan saya share screen begitu. Materi dasar-dasar penangkapan ikan begitu ya. Untuk materi ini begitu ya, diampu oleh dua dosen begitu. Yang pertama saya sendiri gitu ya, Faisal Rahman, kemudian yang kedua ada Pak Riza begitu ya, sebagai dosen kedua. Dalam praktiknya kuliah ini nanti akan disampaikan dua kali, yaitu term pertama itu sebelum midterm dan term kedua setelah midterm. Baik, apa sih begitu ya mengenai mata kuliah dasar penangkapan ini gitu ya. Baik, di sini mata kuliah dasar penangkapan ikan merupakan mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa Departemen Perikanan. Mata kuliah ini disampaikan pada semester 4 yang diasuh oleh tim teaching. Mata kuliah ini mencakup uraian mengenai ruang lingkup kegiatan penangkapan ikan, klasifikasi dan pengenalan teknik pembuatan dan perbaikan alat tangkap, baik itu pengenalan alat bantu dan daerah penangkapan, jenis dan populasi ikan, serta pengenalan teknik dan cara penangkapan dengan berbagai jenis alat tangkap ikan, gitu ya. Selanjutnya, begitu ya, sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, maka akan ditekankan yaitu metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Tujuan pembelajaran umum gitu. Harapannya setelah mengikuti kuliah ini maka mahasiswa diharapkan dapat untuk mengetahui, memahami, menghayati serta dapat menjelaskan tentang ruang lingkup dasar-dasar penangkapan ikan. Mahasiswa dapat dan terambil mengelompokkan alat tangkap ikan, cara mengoperasikan alat tangkap ikan serta memperbaiki alat tangkap ikan itu sendiri sehingga baik jaring, kemudian perangkap dan lainnya. Materi perkuliahan begitu ya, ini akan disampaikan mengenai pengertian dan ruang lingkup usaha penangkapan ikan, kemudian jenis ataupun cara menangkap ikan, yang ketiga klasifikasi alat tangkap ikan, pengertian dan manfaat daripada fishing ground, selanjutnya ya penangkapan ikan ramah lingkungan dan kemudian alat bantu penangkapan. Nah, teknik pembelajaran. Dalam perkuliahan ini, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode Student Centered Learning atau SCL. Teknik pembelajaran dilakukan dengan metode tutorial, diskusi, dan penugasan, agar mahasiswa mudah menganalisis dan memahami ilmunya. Dalam rangkaian perkuliahan akan diberikan tugas untuk menyusun makalah, kemudian mendiskusikan dalam kelas. Media dan alat bantu yang digunakan adalah bisa melalui daring seperti saat ini, tatap muka, kemudian kebetulan UGM juga kita sudah punya ELISA, bahkan saat ini sudah berkembang dengan metode ELOC. Sistem perkuliahan, baik dalam kuliah, akan dilakukan dalam cara online ataupun offline. Apabila pandemi ini sudah berangsur membaik, harapannya kita dapat bertatap muka secara offline. Selanjutnya yaitu dilakukan diskusi kelompok dan praktik dalam rangka meningkatkan kemampuan mahasiswa ataupun keahlian dalam merangkai alat tangkap ikan ataupun mengoperasikan alat tangkap ikan. Kemudian selanjutnya ada penugasan dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi terdiri dari dua cara, yakni melalui midterm dan ujian akhir. Nah, ini materi kuliah. Yang saya sampaikan di sini adalah materi perkuliahan term pertama ataupun bagian saya, yakni pada periode sebelum midterm. Kuliah pertama ada penyampaian silabus, kemudian pendahuluan. Yang kedua ada klasifikasi alat tangkap, kemudian ada yang ketiga fishing ground, yang keempat kuliah yang keempat itu ada cara-cara untuk menangkap ikan, yakni salah satunya dengan memabukkan. Kemudian kuliah kelima ada menangkap ikan dengan bukat kantong, kuliah keenam ada menangkap ikan dengan troll, dan kuliah ketujuh sebelum midterm, yakni menangkap ikan dengan jaring angkat. Nah, di sini ada bobot penilaian begitu ya. Ujian midterm saya bobotkan sebesar 25%, ujian akhir sebesar 25%, kemudian diskusi kelompok atau praktik 25%, penugasan 15%, dan kuis 10%. Kira-kira dengan proporsi seperti ini sudah
layak belum? Ataupun ada usulan yang lain dari teman-teman? Apakah ada perlu porsi yang dibesarkan atau dikurangi? Sudah cukup, Pak, menurut saya. Sudah cukup, Pak, menurut saya. Mungkin Oke. yang lain. Dari Mbak Lucinda cukup. Kemudian yang dari yang lain, silahkan. Atau perlu dibesarkan untuk ujian akhirnya? Atau materinya dikurangi? Menurut saya juga sudah cukup, Pak. Tapi berarti kehadiran tidak terlalu dinilai ya, Pak? Menarik. Kehadiran berarti di sini perlu ditambahkan. Oke. Kira-kira berapa persen kalau untuk kehadiran? 10 sih kayaknya, Pak. 10, oke. Kita bagi yang dari mana? Apakah kita break dari diskusi kelompok? Misalnya diskusi kelompok 15%, kemudian hadiran 10%. Begitu? Seperti itu bagus, Pak. Oke. Oke, nanti akan saya sisipkan. Terima kasih. Ya. Oke, untuk jadwal perkuliahan begitu ya, harinya hari Rabu, waktunya jam 7 pagi sampai jam 8.50 di ruang 309 gedung perikanan begitu ya. Jumlah pertemuan antara 12 sampai 14 kali tatap muka. Kemudian ada toleransi keterlambatan 15 menit. Oke, begitu ya, setuju ya? Ya, oke. Nah, kemudian di sini nanti segitu ya, saya membutuhkan 2 perwakilan atau saya sebut sebagai koordinator kelas begitu ya. Ada mahasiswa pertama dan mahasiswa kedua begitu ya. Dalam perjalanannya nanti saya mohon diberikan nama begitu ya. Nanti teman-teman bisa berunding begitu siapa yang akan menjadi koordinator pertama begitu ya. Kemudian siapa yang akan menjadi koordinator kedua, sehingga apabila saya berhalangan untuk menyampaikan materi, rekan-rekan bisa saya informasikan terlebih dahulu melalui koordinator kelas. Kemudian koordinator kelas menyampaikan kepada rekan-rekan yang lain, gitu ya. Kemudian untuk kuliah pengganti begitu ya. Ini ada usulan hari Senin. Usulan dari saya hari Senin, kemudian waktunya otomatis kondisional, menyesuaikan apabila teman-teman ada kuliah yang lain begitu ya, ataupun ada berhalangan sedang praktikum ataupun yang lainnya. Kira-kira kalau hari Senin bagaimana? Apakah setuju? Setuju, Pak. Oke, setuju. Yang lain oke? Bisa, Pak. Setuju, Pak. Oke, Pak. Ya, waktunya kondisional ya. Artinya nanti bisa menyesuaikan, rekan-rekan bisanya jam berapa gitu, nanti kita sesuaikan. Baik, untuk silabus saya rasa sudah cukup. Akan kita lanjutkan untuk pemaparan materi yang pertama, gitu ya. Baik, rekan-rekan semua masih bisa melihat tampilan layar saya? Bisa, Pak. Oke, baik. Untuk pertemuan yang pertama ini, begitu ya, saya akan sedikit mengulas mengenai sejarah, gitu ya, sejarah penangkapan ikan, kemudian pengertian dalam kegiatan perikanan begitu ya. Baik, dasar-dasar penangkapan ikan dengan kode mata kuliah 1221 merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS 2/0. Oke, dalam perkembangan penangkapan ikan begitu ya. Di sini saya akan sampaikan begitu ya pengertian mengenai perikanan, kemudian sejarah penangkapan ikan begitu ya, kemudian perkembangan alat tangkap dan sampai dengan perkembangan teknik penangkapan. Definisi menurut undang-undang gitu ya, yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang kemudian gitu ya disempurnakan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Dalam undang-undang tersebut begitu disampaikan, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Kemudian apa sih yang disebut ikan gitu ya? Undang-undang menyebutkan bahwa ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Kemudian pembudidayaan ikan ialah kegiatan yang memelihara, membesarkan, dan atau membiarkan ikan, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, sampai dengan mengawetkan. Nah, di
Di sini definisi nelayan sendiri adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Kemudian ada juga yang disebut sebagai nelayan kecil, adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian apa sih yang disebut dengan penangkapan ikan? Gitu ya. Adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, sampai dengan mengawetkan. Selanjutnya, apa sih yang disebut dengan pengangkutan ikan? Gitu ya. Adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan. Nah, di sini juga disebutkan kapal perikanan. Apa sih gitu ya? Mungkin di sini teman-teman dalam benaknya, oh kapal, berarti bisa kita naiki. Atau mungkin teman-teman familiar apa yang disebut dengan kapal feri, yakni kapal yang digunakan untuk mengangkut penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, mungkin dalam framingnya itu sama gitu ya. Tapi kapal perikanan gitu ya, lebih spesifik gitu. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan, dan sampai dengan penelitian ataupun eksplorasi perikanan. Nah, selain kapal perikanan, gitu ya, undang-undang juga menyebutkan mengenai apa sih gitu ya, atau kapal penangkap ikan itu seperti apa gitu ya. Dalam undang-undang disebutkan bahwasanya adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan atau mengawetkan. Kemudian ada juga istilah kapal pengangkut ikan. Apa sih gitu ya? Nah, undang-undang menyebutkan bahwa kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan atau mengawetkan. Gitu ya. Oke, sampai sini jelas ya, rekan-rekan? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke. Akan saya lanjutkan begitu ya. Istilah penangkapan ikan gitu ya. Nah, di sini disebutkan juga mengenai nelayan gitu ya. Istilah nelayan itu apa sih gitu ya. Nelayan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan usaha menangkap ikan untuk mata pencaharian. Terminologi nelayan ternyata masih dibedakan lagi, yakni menjadi nelayan pandega, nelayan juragan, sampai dengan nelayan sambilan. Nah, istilah nelayan pandega adalah nelayan yang tidak mempunyai modal dan dengan mengandalkan tenaga menangkap ikan sebagai mata pencaharian pokok dan tidak mempunyai mata pencaharian lain. Kemudian istilah nelayan juragan, yaitu nelayan yang mempunyai modal dan ikut melaut menangkap ikan. Nelayan sambilan, yaitu orang yang ikut melaut menangkap ikan pada musim dan waktu tertentu atau musim ikan, yakni untuk memperoleh pendapatan di mana orang tersebut atau nelayan tersebut masih mempunyai pendapatan pokok yang lain. Kemudian kita beranjak ke sejarah penangkapan ikan, gitu ya. Menangkap ikan ini merupakan profesi menangkap ikan yang sudah sangat tua sebetulnya, gitu ya. Kemudian biasanya dilakukan ataupun pada mulanya dilakukan manusia Neanderthal atau disebut sekian Neanderthal man, mulai dari menangkap ikan, yakni sekitar 100.000 tahun yang lalu, gitu ya. Kemudian penangkapan menggunakan tangan. Jadi pada saat itu atau kita flashback ke 100.000 tahun yang lalu itu nelayan menangkap belum menggunakan dengan alat yang mungkin bisa kita lihat saat ini, gitu ya. Mereka masih manual menggunakan tangan, gitu ya. Kemudian berkembang dengan alat yang sangat sederhana dan masih bersifat tradisional, gitu ya. Alat tangkap pada saat itu sangat sederhana, ya, terbuat dari kayu, bahkan tulang ataupun tanduk daripada hewan. Kemudian transportasi yang digunakan berupa sampan, kayu ataupun perahu, begitu ya. Nah, berdasarkan sejarah, gitu ya, perahu yang tertua di Eropa dibuat sekitar 8.300 tahun yang lalu dengan panjang 3 meter dan saat ini berada di Nederland. Nah, di sini kita mungkin sudah sangat familiar dengan istilah memancing ikan, gitu ya. Tapi sebenarnya menurut sejarah begitu, memancing ikan sudah dikenal manusia sejak zaman dahulu atau bahkan 10.000 tahun yang lalu. Aktivitas penangkapan ikan sudah ada sejak dulu dengan ditemukannya tulang belulang, mata kail, dan gambar serta lukisan pada zaman batu di dalam gua-gua, gitu ya. Kemudian bukti dari peninggalan arkeologi pada gua-gua tua di Eropa. Nah, di sini juga disampaikan bahwa teknik menangkap ikan mulai beragam
pada masa Neolitik, yakni sekitar 4.000 sampai 8.000 tahun yang lalu. Teknik menangkap ikan berkembang menjadi teknik yang saat ini lebih modern, begitu ya. Mungkin rekan-rekan semua kalau masih menggemari acara mancing mania di televisi, begitu ya, pasti tertarik, begitu ya, dengan memancing menggunakan kapal itu sendiri, pergi ke tengah laut bersama rombongan, begitu ya, dan melakukan aktivitas penangkapan ikan. Kemudian kita akan menginjak ke perkembangan penangkapan ikan. Penangkapan ikan semakin berkembang setelah ditemukan mesin uap atau steam engine oleh James Watt pada tahun 1769. Nah, pada tahun 1860, mesin tersebut digunakan untuk menggerakkan kapal dan menarik, begitu ya, berbagai jenis alat tangkap. Nah, mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan apa itu jaring, begitu ya, meskipun dalam kedepannya nanti jaring itu ada yang disebut sebagai long line, kemudian jaring tarik, dan sebagainya, masih banyak lagi, gitu ya. Kemudian pada abad ke-20 dan awal abad ke-21, berbagai negara berlomba dalam melakukan modernisasi teknologi penangkapan ikan. Bahkan di beberapa negara Eropa seperti di Polandia, Belanda, Inggris, Swedia, kemudian Prancis merupakan negara yang telah maju dalam bidang penangkapan. Jepang merupakan negara Asia yang sangat maju dalam teknologi penangkapan ikannya. Gitu ya. Tahun 88 total hasil tangkapan Jepang ini mencapai 12 juta ton. Kita bayangkan itu, atau bisa disebut sebagai 13% dari total tangkapan ikan di dunia. Armada penangkapan Jepang beroperasi di perairan Jepang sampai ke Lautan Pasifik, Samudra Indonesia, dan perairan yang lainnya. Nah, selanjutnya mengenai perkembangan alat tangkap ikan. Dari dulu hingga saat ini penggunaan alat pancing relatif sama, gitu ya. Mata kail diberi umpan dan ikan ditarik menuju pancingan. Namun begitu ya, pancing berubah penggunaannya karena teknologi berkembang dan kebutuhan manusia yang bertambah. Gitu ya. Ada pancing rawai kalau teman-teman. Selanjutnya di sini ada long line, yakni menggunakan mata kail yang sangat banyak sehingga hasil yang dapat ikan itu bisa lebih banyak ataupun lebih besar. Tenaga manusia perannya digantikan oleh mesin dan alat untuk lebih memudahkan dan mengefektifkan waktu yang ada, begitu ya. Penggunaan berbagai alat tangkap bantu penangkapan untuk meningkatkan aktivitas penangkapan, dan tentunya hal ini akan berdampak pada keuntungan. Nah, di sini ada perkembangan pancing, gitu ya. Kalau rekan-rekan sekalian melihat, begitu ya. Di sini ada berbagai jenis model dan ukuran. Semakin kecil angkanya, itu pancingnya semakin besar, gitu ya. Bahkan yang di sebelah kanan bawah di sini ada umpan buatan, begitu ya, supaya ikan-ikan, begitu ya, ikan-ikan itu tertipu. Artinya tidak melulu kita menggunakan pancing hidup, umpan yang hidup, tapi kita bisa menggunakan umpan artifisial yang biasa terbuat dari karet dan dari plastik. Dalam slide ini saya sampaikan mengenai perkembangan memancing ya, awalnya sendiri di tepi laut atau di pantai, kemudian berlayar ke tengah laut, dan bahkan mancing ya ini menggunakan pancing rawai yang ada di tengah laut. Nah, tentunya dalam perkembangannya, gitu ya, usaha penangkapan ini membutuhkan tenaga kerja, begitu ya. Secara garis besar, gitu ya, di sini dibagi menjadi dua, yakni tenaga kerja wanita dan tenaga kerja pria. Tenaga wanita, gitu ya, bekerja secara rombongan biasanya. Yakni biasanya tenaga kerja wanita untuk sektor perikanan ini berasal dari istri-istri nelayan, begitu ya. Mereka bekerja secara rombongan, kemudian tingkat pekerjaannya biasanya secara fisik itu ringan, tidak berat, begitu ya. Kemudian jarang offshore atau jarang melaut. Kemudian, biasanya ibu-ibu di sini menguasai pada sektor perdagangan, gitu ya, menjualkan hasil tangkapan suaminya. Yang kedua, yakni tenaga kerja pria. Nah, biasanya pekerjaannya secara fisik dan relatif berat, bahkan menantang, karena ya kita tahu mereka harus pergi ke laut menggunakan kapal untuk menangkap ikan, gitu ya. Dan tenaga kerja pria ini ya biasanya dilakukan seorang diri bisa, gitu ya, seorang diri bisa ataupun rombongan. Namun seorang diri itu biasanya aktivitasnya memancing itu tidak terlalu lama, biasanya hanya berkisar setengah hari, gitu ya. Kalau rombongan menggunakan kapal besar itu bahkan bisa sampai dengan 3, 4, 5 bulan berada di laut, gitu ya. Nah, pengembangan perikanan tangkap, gitu ya, pastinya, gitu ya, teknologi ini semakin maju, gitu ya, otomatis pengembangan ini tak lepas daripada kajian ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, bahkan saat ini sudah mulai ditekankan, yakni penangkapan ikan secara ramah lingkungan. Supaya apa ya? Kita tahu bahwa istilah ramah lingkungan ini mulai
ditekankan di akhir-akhir waktu ini supaya kita tetap menjaga ekosistem ikan itu sendiri sehingga ikan itu dapat berkembang. Oke, kiranya itu untuk materi hari ini. Silahkan rekan-rekan mungkin ada pertanyaan gitu ya, supaya lebih hangat gitu ya. Nanti akan saya berikan nilai tambahan bagi teman-teman yang bertanya gitu ya. Selamat pagi Pak Faisal. Pagi Mbak Lucy, ya silahkan. Nah, saya Lucinda dengan NIM 15433, izin bertanya Pak. Oke. Tadi kan pancing itu termasuk alat tangkap yang perkembangannya termasuk lambat. Ya. Tapi ada atau tidak kelebihan dari manfaat alat tangkap pancing ini daripada alat tangkap yang lainnya? Oke, pertanyaan yang cukup menarik gitu ya. Apa sih mungkin kelebihan gitu ya alat tangkap pancing? Nah, alat tangkap pancing ini salah satu kelebihannya adalah alat tangkap pancing ini selektif terhadap ukuran ikan. Artinya, saya sebutkan bahwa di depan tadi semakin kecil ukuran mata pancing, maka semakin besar ukuran mata pancingnya. Sebagai gambaran bahwa mata pancing nomor 1 ini memiliki ukuran lebih besar daripada mata pancing nomor 5 ataupun nomor 7. Sehingga dalam pengendaliannya begitu ya, pancing ini sangat selektif terhadap ukuran ikan yang akan diperoleh. Kira-kira demikian. Apa cukup jelas? Sudah jelas Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Silahkan yang lain. Apa? Silahkan. Selamat pagi Pak Faisal. Selamat pagi Mbak. Saya izin bertanya Pak. Ya, silahkan. Untuk tadi sempat dijelaskan bahwa nelayan perempuan itu jarang bekerja di offshore begitu. Nah, mungkin contoh-contoh pekerjaan yang sering dilakukan apa Pak? Dalam bentuk nyatanya begitu ya, wanita ini biasanya dia berada di pantai menunggu suaminya untuk mendaratkan tangkapan begitu. Kemudian hasil tangkapan ini bisa diolah dulu. Seperti contohnya ikan kering, itu ya ikan asin kering itu dijemur begitu ya, atau bahkan langsung dijual. Makanya tadi disebutkan bahwa wanita ini berperan penting untuk perdagangan dalam menjualkan hasil tangkapan suaminya. Kira-kira demikian Mbak. Jadi sebagai pengolah ikan gitu ya dan sebagai pedagang ikan. Oke, apakah masih ada yang lain? Selamat pagi Pak Faisal. Ya, selamat pagi Mbak. Iya Pak, saya izin bertanya untuk materi yang pancing tadi. Ya. Kira-kira di Indonesia itu ada jenis-jenis pancing tidak Pak? Mungkin dari wilayah bagian barat dan timur itu karakteristik dari alat pancingnya berbeda atau bagaimana begitu Pak? Baik, secara umum untuk pancing itu memang sama Mbak ya. Jadi dalam pengoperasiannya, begitu wilayah barat di tempat kita ini biasanya secara umum menggunakan pancing-pancing yang seperti kita tahu, gitu ya. Namun di wilayah timur itu biasanya mereka menggunakan pancing tanpa umpan. Jadi kalau istilahnya mereka menggunakan kail yang tidak menggunakan pancing balik, gitu ya. Kemudian di daerah pesisir barat Sumatera misalnya, mereka menggunakan alat pancing tapi tidak menggunakan gandar. Jadi mereka menyebutnya sebagai pancing ulur. Jadi manual, Mbak. Dari talinya langsung dikaitkan atau ditalikan pada mata pancing dan bisa menggunakan umpan ataupun tidak menggunakan umpan. Jadi beragam menurut kearifan lokal masing-masing gitu. Bahkan ada yang disebut dengan pancing tonda. Ya, pancing tonda itu biasanya pancing yang dikaitkan pada kapal-kapal, kemudian disusun, begitu ya. Kemudian ada juga yang pancing layang, gitu ya. Nah, pancing layang ini unik karena apa, gitu ya? Pancing ini dikaitkan dengan layang-layang sehingga bisa mengulur pancing itu sampai ke tengah laut tanpa harus nelayan itu mendekat kepada pancingnya tadi, gitu ya, kepada mata pancingnya. Oke, apakah sudah cukup jelas penjelasannya? Iya Pak, terima kasih. Ya, oke, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sekali atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.